Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah belajar himpunan, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Statistika adalah materi yang bisa dibilang sangat sering keluar. Ada dua atau tiga soal yang sering keluar untuk bidang statistika ya. Dan statistika ini juga berhubungan dengan aritmatika sosial. Jadi makanya aritmatika sosial juga kadang nanti kita akan membicarakan rata-rata gabungan. Nah, itu juga terbahas di statistika. Jadi sebenarnya kalau ditanya kita belajar apa sih di statistika? Secara umum kita akan belajar tentang statistika secara umum kita akan belajar tentang rata-rata gabungan, modus, dan median. Mungkin modus dan median kita nggak akan membahas terlalu dalam karena memang sudah hampir 5 tahun terakhir soal yang muncul itu tidak pernah ada. Jadi kita bakal fokus ke rata-rata dan rata-rata gabungan saja. Kemudian perlu diingat ini adalah materi dasar. Jadi semua data yang akan kita bahas di materi ini semuanya datanya dalam bentuk data tunggal ya. Jadi kalau nanti kalian di SMA ya kan, SMA nih yang paling sering berhubungan dengan statistika ya, apalagi SMA IPA itu ada materi khusus di matematika ya, mereka belajar data berkelompok dan model pengerjaannya ya, varian segala macam, varian, regresi segala macam. Nah, itu kita nggak pelajari di sini karena kita fokusnya ke data tunggal. Dan data tunggal pun yang akan dibahas itu mungkin rata-rata dan rata-rata gabungan. Tapi kalau nanti kalian sudah lulus ya, insya Allah lulus di kepolisian dan kuliah lagi, dan kuliahnya di ekonomi atau di hukum atau di yang berhubungan dengan apa namanya pencarian apa namanya perhitungan atau pencarian tentang prediksi suatu keadaan. Nah, statistika layak atau butuh pengejaran yang lebih lanjut ya. Baik, kalau kita bicara apa sih itu rata-rata ya? Rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Ya, oke. Rata-rata adalah jumlah banyak data dibagi banyak data. Kemudian, nih misalnya ada contoh. Jadi kalau ada 5 data, ada 2, 4, 6, dan 8, 10. Maka berapa sih rata-ratanya? Jadi kita bisa hitung. Jadi rata-rata lah jumlah semua data per banyak data. Berarti rata-rata dari 5 data tadi adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 5. Berarti rata-ratanya adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kemudian, nah ini yang paling penting. Soal-soal yang berhubungan atau yang berkenaan dengan statistik biasanya itu menghitung rata-rata sekumpulan data atau menghitung nilai data baru atau nilai data tambahan dari sekelompok data yang sudah diketahui nilai rata-ratanya. Ini sekedar mengingatkan saja, ini bakal sering kita pakai. Dulu waktu kita materi berhitung pecahan itu kan ada prinsip kali silang ya. Jadi kalau ada A bagi B atau A per B sama dengan C per D, itu tinggal dikalikan silang saja. A dikali D sama dengan B dikali C, kali silang ya. Kenapa saya mengingatkan kembali materi ini? Karena ini bakal sering kita pakai di materi statistika ini ya. Baik, ini adalah contoh soal. Jadi rumusnya ya kayak saya bilang tadi, rumusnya cuma apa namanya jumlah semua data dibagi banyak data. Kemudian ini ada soal ya, diketahui 10 siswa SPN Selawah nih ada tingginya ya, tingginya sudah kita bisa lihat sama-sama. Ada 10 data, bagaimana cara menghitung data tersebut? Ya udah, kita buat aja, jawab bahwa rata-rata rumusnya cuma satu ini, jumlah semua data dibagi banyak data. Kemudian kita jumlahkan semuanya data-data yang tadi ada disampaikan di soal. Ada 170 tambah 169, 171 tambah 171 tambah 175 tambah 174 tambah 176 tambah 175 170 tambah 170 dibagi 10. Kenapa? Karena 10 siswa. Berarti rata-ratanya adalah 1721 ya, jumlah semuanya dibagi 10 berarti 172,1 cm. Jadi rata-rata tinggi 10 calon siswa SPN Selawah yang tersebut di atas itu adalah 172,1 cm.
Kemudian ini ada contoh yang kedua nih. Jadi ada 4 nilai yang sudah diperoleh Alexa ya, bukan Sofia, Alexa 89, 90, kemudian 87 dan 88 ya. Jadi si Alexa ini ingin mendapatkan nilai rata-ratanya 90. Jadi ditanyakan adalah berapa banyak atau berapa nilai kelima yang harus ia peroleh agar rata-ratanya menjadi 90. Jadi dari soal kita disuruh menghitung nilai kelima. Jadi karena rata-ratanya sudah didapatkan, jadi kan rata-ratanya sudah tahu kita 90. Jadi 4 nilai yang sebelumnya kita udah tahu. Jadi supaya gampang, anggap sajalah nilai yang kelima ini adalah A. Kita misalkan, supaya gampang saja. Tapi itu terserah, kalau kalian mau buat X, terbiasa dengan X juga nggak masalah. Tapi saya cenderung menggunakan selain X. Kenapa? Karena X nanti akan menimbulkan kebingungan kalau kalian memikirkan itu sama dengan kali ya notasinya. Jadi saya hindari yang pakai X. Saya anggap nilai kelima itu adalah A. Jadi secara matematika kita dapatkan bahwa rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Rata-ratanya kita udah tahu tadi 90 ya. Rata-ratanya 90. Terus kita jumlahkan semua. Ada 5 data, 89 tambah 90 tambah 87 tambah 88 tambah A ya. Karena A itu juga wajib kita masukkan dibagi 5. Karena apa? Karena ada 5 data. Terus dengan menggunakan prinsip kali silang, kita jumlahkan dulu ya, 354 tambah A per 5. Jadi dengan menggunakan prinsip kali silang, ya, kita kalikan saja 90 kali 5. 90 itu kan sebenarnya 90 per 1. Jadi 1 kali 354 tambah A itu kan tetap 354 tambah A. Jadi 90 kali 5 sama dengan 354 tambah A. Jadi nanti kita dapatkan 90 kali 5 itu ada 450. 450 sama dengan 354 ditambah A. Jadi nanti A sama dengan 96. Baik. Jadi si Alexa harus mendapatkan nilai 96 supaya dia bisa memiliki rata-rata 90. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rata-rata gabungan. Biasanya nih kalau di kelas saya break dulu, saya kasih dulu kalian soal-soal, tapi nanti karena ini prinsipnya online, jadi soal-soalnya nanti menyusul ya. Jadi kita akan ngebahas dulu semua materi, kemudian saya akan berikan contoh soal. Nanti dari contoh soal itu akan saya kirimkan soal-soal ujian, soal-soal latihan supaya kalian bisa mengulang kembali materi-materi kita. Plus satu lagi juga di dalam modul nanti juga kalian bisa dapatkan kembali ya materi-materi yang sama. Jadi ini penguat modul saja. Rata-rata gabungan sebenarnya kita sudah sering bahas itu di aritmatika sosial. Namun sekarang kita akan ulang lagi ya. Kalau di aritmatika sosial mungkin kita sekedar lewat saja. Ya, kita kemarin itu nyari untung rugi dari dua barang yang dicampur ya, seperti kopi A dan kopi B dicampur, berapa harga ininya ya, harga modal kalau dicampur. Nah, kalau di sini juga kita bisa dapatkan rata-rata gabungan itu atau kita RG itu adalah RL dikali NL ditambah RT dikali NT per NL ditambah NT. Nah, apa itu RL? RL itu data lama, rata-rata lama. Jadi nanti kalau kita, namanya juga rata-rata gabungannya. Jadi ada rata-rata lama dan ada rata-rata tambahan. Jadi RL itu adalah rata-rata lama, NL itu adalah banyak data lama. Sedangkan RT adalah rata-rata tambahan dan NT adalah banyak data tambahan. Kemudian nih, langsung saja kita tambah berpanjang kalam, kita contoh soalnya kita lihat. Ini ada 10 orang pemain basket mempunyai rata-rata berat badan itu 65. Kemudian mereka mendapatkan tambahan pemain baru yang berat rata-ratanya itu 60 kg. Setelah digabungkan, nah, berapa berat rata-rata seluruh pemain. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa RL-nya 65 ya, rata-rata lama 65, NL-nya itu 10 orang karena dibilang 10 orang pemain basket ya. Kemudian RT-nya ada 60, itu rata-rata tambahan. Tadi kan kita ketahui berat rata-rata tambahan tadi 60 kg dan banyaknya tambahan
anggota baru atau pemain baru yang tambahan itu ada 5 orang. Jadi NT-nya 5 orang. Udah, kita tinggal masukkan saja. RG sama dengan RL dikali NL ditambah RT dikali NT per NL ditambah NT. Jadi sama dengan 65 kali 10 tambah 60 kali 5 per 10 tambah 5. Ini sama ya, tinggal matematika biasa saja, berhitung biasa saja. 650 ditambah 300 per 15. Kemudian dapatlah RG sama dengan 950 dibagi 15. Dapatlah rata-rata gabungannya adalah 63,33 kilogram ya. Kemudian soal kedua, ini soal yang saya bahas ini soal-soal yang model-modelnya sering muncul dan nanti kita akan lebih banyak diskusi kalau kalian sudah mengerjakan soal-soal latihan ya. Ini soal kedua. Jadi ada 20 siswa itu mempunyai nilai rata-rata matematika itu 70. Lalu masuklah 10 siswa baru sehingga nilai rata-ratanya menjadi 71. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai rata-rata siswa baru tersebut. Nah, ini banyak sekali menimbulkan kebingungan ya. Jadi orang ini bingung, ini rata-rata yang ditanya ini apa sih? RT atau RG atau RL. Nah, kalau di sini ini ingat ya, rata-rata siswa baru tersebut berarti rata-rata siswa tambahan. Nah, keseluruhan siswa itu adalah RG. Jadi keseluruhan siswa itu jadi 71. Berarti yang kita cari adalah RT ya. Jadi diketahui di atas itu RL dan NL-nya, RL-nya 70, NL-nya 20. Kita juga tahu bahwa NT ya, kan jumlah siswa baru yang masuk itu 10 orang ya. Kemudian kita juga tahu bahwa RG-nya adalah 71. Karena di atas itu dibilang membuat rata-rata keseluruhan siswa menjadi 71. Maka kalau kita lihat ini kan RG, rumusan awal ya, RG sama dengan RL dikali NL tambah RT dikali NT per NL tambah NT. Kemudian sama dengan ya, ini sudah masukkan saja ya. 71 sama dengan 20 kali 70 tambah RT kali 10 per 20 tambah 10. Jadi dapatlah 71 sama dengan 1400 ditambah 10 RT ya, dibagi 30. Lalu dengan prinsip kali silang ya, kita kalikan, dapatlah nanti 71 kali 30 sama dengan 1400 tambah 10 RT. Standar lah itu. Jadi hasilnya nanti 71 kali 30 itu kan 2130 sama dengan 1400 tambah 10 RT. Nah, ini kan sudah bisa kita lakukan proses pengurangan ya, karena kan kita pindahin saja. Jadi kita pindahkan 1400 ke ruas kiri supaya gampang. Jadilah 10 RT sama dengan 2130 dikurang 1400. Kemudian dari situ dapat RT adalah 730 dibagi 10. Sehingga hasilnya kita dapatkan kalau dibagi 10 ya, RT sama dengan 73. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa rata-rata siswa baru ya, rata-rata 10 orang siswa baru itu adalah 73, sehingga membuat rata-rata mereka menjadi 71. Baik, materi kita sudah selesai untuk statistika. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ya, pertama kalian akan saya kirimkan soal dan modul ini. Tentu saja selain video saya juga akan kirimkan modul dalam bentuk PDF ya, supaya kalian bisa baca-baca kembali, bisa ulang-ulang kembali. Kemudian nanti setelah kalian kerjakan soal itu tolong kirimkan jawabannya ke saya, tapi mohon jangan menggunakan grup. Tolong kirimkan pribadi. Jadi saya anggap kenapa saya nggak mau jawab di grup, karena saya pikir kalau kalian nanti jawab di grup, saya nggak tahu nih kalian siapa yang sudah ngerti atau enggak. Jadi kita supaya semuanya bisa paham ya. Oh, saya paham Pak, saya enggak ya. Kalau saya nggak paham di mananya nanti biar saya jelaskan. Itu saja. Tetap semangat walaupun kita nggak bisa kemana-mana. Tetap belajar di rumah ya. Insya Allah proses pembelajaran kita nggak boleh terhenti. Itu saja. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.